Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan materi dari subnetting dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Dedi Kiswanto Eskom Mkom. Kami di sini beranggotakan Muhammad Ridho, Silvana Oyasi Ayu, dan Salsabila Zahra. Untuk pengertian subnet atau jaringan adalah pembagian jaringan komputer menjadi jaringan yang lebih kecil dan logis. Mirip seperti di apartemen, gedung-gedung besar dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan terpisah. Subjaringan memungkinkan pengolahan jaringan yang lebih efisien dan keamanan yang lebih baik. Subnetting adalah proses teknik untuk membagi jaringan menjadi subjaringan. Ini dilakukan dengan memanipulasi bagian dari host alamat IP. Tujuan dari subnetting itu yang pertama ada untuk meningkatkan efisiensi pengolahan jaringan, yaitu di mana jaringan besar dikategorikan berdasarkan fungsi atau lokasi, memudahkan konfigurasi, pemantauan, dan pemecahan masalah. Lalu meningkatkan keamanan jaringan, di mana membatasi aliran traffic, mencegah penyebaran malware, dan meningkatkan kontrol akses. Lalu mengoptimalisasikan bandwidth jaringan, yaitu mengalokasikan bandwidth secara efisien, memberikan lebih banyak bandwidth ke departemen yang membutuhkan dan membatasi bandwidth ke departemen yang tidak. Lalu yaitu untuk meningkatkan skabilitas jaringan, di mana menambahkan perangkat baru dengan mudah ke jaringan tanpa mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang terakhir yaitu untuk mengurangi broadcast traffic, di mana mengurangi beban jaringan dapat membatasi broadcast ke traffic ke perangkat dalam subnet tertentu. Lalu di sini ada tugas yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, yang di sini soal pertama yaitu tentukan subnetting dari 192, 168, 100, 0/27. Jadi kita pisahkan menjadi dua tabel, di mana host ID-nya menjadi 0 dan 24, dan kita ubah ke bilangan biner menjadi host ID-nya bisa dilihat 000000 dan 11000000. Dan network ID dan subnet saling mengidentifikasi bagian network dari alamat IP. Jadi pada IP address 192.168.100/27 maka digunakan rumus 32 sampai 27. Maka host ID menyisakan 5 bit, yang dimana IP addressnya bisa dilihat seperti tabel, dan host ID-nya menjadi 000000. Terus subnet masknya menghasilkan host ID-nya 00000. Menggunakan subnet mask 5 berarti kita meminjam 5 bit dari bagian host address subnet mask default dengan kombinasi 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Nah, bisa dilihat pada tabel subnet ke 1 sampai ke 8 menghasilkan host ID yang sama, sedangkan subnet masknya yaitu menghasilkan host ID 1100000. Lalu kita ubah ke bentuk desimal, di mana subnet ke-1 menghasilkan host ID 0, subnet kedua menghasilkan host ID 32, subnet ketiga 64, subnet keempat 96, subnet kelima 128, dan subnet ke-6 160, subnet ke-7 192, subnet ke-8 224, dan subnet masknya yaitu menghasilkan host ID 224. Lalu tentukan subnetting dari 192, 168, 100/27. Untuk menemukan range IP address karena nilai CIDR-nya /27, maka 32, 27, 5 bit, maka 2/5 sama dengan 32 host address dalam satu subnet. Sementara itu, ID host tidak akan melebihi nilai CIDR-nya yaitu /27, yaitu 224. Pada tabel hasil subnetting bisa dilihat pada subnet pertama yaitu host ID-nya 192, 168, 1000, IP hostnya 192, 168, 100, 192, 168, 10030. Lalu IP broadcastnya yaitu 192, 168, 10031. Bisa dilihat subnet kedua 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 pada tabel ini, yaitu subnet ke-8 192, 168, 10024,
IP hostnya 192.168.100.225, 192.168.100.254, dan IP broadcastnya 192.168.100.255. Untuk soal nomor 2, tentukan subnetting dari 192.100.110.0/1029. Untuk IP address-nya 192.100.110.0. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.248. Untuk tabel di bawah kita jabarkan. Kemudian ditulis dalam bentuk angka biner, maka hasilnya seperti tabel di bawah ini. Penggunaan subnet mask 3 berarti kita meminjam 3 bit dari bagian host address subnet mask default dengan kombinasi 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Kemudian kita jabarkan menjadi bilangan biner seperti tabel di bawah dari subnet ke-1 sampai subnet ke-10 dengan hasil host ID subnet ke-1 sampai subnet ke-10 hasilnya sama 000 sama ya. Untuk subnet ke-11 sampai subnet ke-20 juga. Ini untuk hasil subnet ke-21 sampai subnet ke-30. Dan ini subnet ke-31 sampai subnet masknya. Untuk subnet masknya memiliki hasil 11 000 000 110 100 110 111 111 111. Untuk host ID-nya 000. Untuk bentuk desimalnya seperti tabel di bawah ini. Hasil host ID-nya untuk subnet ke-1 0, subnet ke-2 8, subnet ke-3 16, subnet ke-4 24, subnet ke-5 32, subnet ke-6 40, subnet ke-7 48, subnet ke-8 56, subnet ke-9 64, subnet ke-10 72. Untuk subnet ke-11, host ID-nya memiliki hasil 80, subnet ke-12 88, subnet ke-13 96, subnet ke-14 104, subnet ke-15 112, subnet ke-16 120, subnet ke-17 128, subnet ke-18 136, subnet ke-19 144, subnet ke-20 152, subnet ke-21 untuk host ID-nya 160, subnet ke-22 168, subnet ke-23 176, subnet ke-24 184, subnet ke-25 192, subnet ke-26 200, subnet ke-27 208, subnet ke-28 216, subnet ke-29 224, subnet ke-30 232. Untuk subnet ke-31 host ID-nya 240, subnet ke-32 248. Untuk subnet masknya memiliki hasil network ID-nya 255 255 225 248 untuk host ID-nya. Untuk menentukan range IP address karena nilai CIDR-nya 1024, maka 32 29 3 bit, maka 2 pangkat 3 sama 8 host address dalam satu subnet. Sementara itu ID host tidak akan bagi nilai CIDR dari 1029, yaitu 248. Untuk hasil subnettingnya seperti bawah ini. Yang ketiga, tentukan ID network ID, IP broadcast, IP host dari 202.100.4.50.28. Network ID dan subnet mask saling mengidentifikasi bagian network dari alamat IP
pada IP address 202.100.4.5028. Maka digunakan rumus 32 sampai 28 sama dengan 4 bit. Maka host ID menyisakan 4 bit. Berikut penjabarannya pada tabel di bawah ini. Untuk menentukan range IP address, karena nilai CIDR-nya 28 dan 32 sampai 28 sama dengan 4 bit, maka 2 pangkat 4 sama dengan 16 host addresses dalam satu subnet. Sementara itu, ID host tidak akan melebihi CIDR-nya dari 28, yaitu 240. Menggunakan subnet max 4, berarti kita meminjam 4 bit dari bagian host address subnet max default dengan kombinasi 000, 0011, 0101, 1100, dan 111. Berikut penjabarannya ada pada tabel di bawah ini. Selanjutnya bentuk desimal. Untuk Sama seperti pengertian tadi, bentuk subnet penjabarannya atau ada pada subjaringan tabel di bawah adalah ini. pembagian jaringan komputer menjadi jaringan yang lebih kecil dan logis, mirip seperti di Selanjutnya ada hasil subnetting. Penjabarannya ada pada di bawah ini. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih.